Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Hadi Syahendra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit masalah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini merupakan materi kelas 2 atau kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kami semakin semangat dalam membuat video-video yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dan apa itu asas. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian adalah tahapan penyusunan, dan kemudian tahapan pembahasan atau pengesahan, dan penetapan atau pengundangan. Nah, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah aspek material. Nah, aspek material ini atau substansi adalah aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah aspek formal atau dikenal dengan aspek prosedural, yaitu adalah aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Jadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus melihat dari kedua aspek tersebut, sehingga perundang-undangan itu bisa kita katakan sempurna dalam proses pembentukannya. Nah, di dalam proses pembentukan ini ada asas-asas yang harus kita ketahui dalam proses peraturan perundang-undangan ini. Nah, dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang baik. Nah, adapun asas-asas yang baik menurut I.C. van der Vlees, nah, adapun sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman menyiapkan buku dan pulpennya ya, agar apa-apa yang penting bisa dicatat di dalam buku catatannya. Nah, menurut I.C. van der Vlees ini ada dua asas yang baik untuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Nah, yang pertama adalah asas formal. Nah, asas formal ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah asas tujuan yang jelas. Nah, asas tujuan yang jelas ini adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Artinya bahwa ketika kita hendak melakukan atau membuat sebuah undang-undang harus memiliki tujuan atau manfaat yang jelas, sehingga undang-undang tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Yang kedua adalah asas organ atau lembaga yang tepat. Nah, asas ini merupakan asas yang setiap peraturan perundang-undangannya harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, pada sekarang ini lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang ketiga asasnya adalah asas perlunya pengaturan. Nah, asas ini banyak sekali terdapat alternatif untuk menyelesaikan masalah pemerintah, baik dalam bidang pengaturan dan juga bidang peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Nah, yaitu
setiap pembentukan peraturan perundangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa perundang-undangan itu dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di kalangan masyarakat dan dapat didukung oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir pada asas formil ini adalah asas konsensus. Nah, yaitu asas yang mengindikasikan adanya sebuah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemerintah. Artinya bahwa ketika hendak menerbitkan atau membuat sebuah peraturan perundang-undangan, maka jika sekarang ini bisa kita sebut adalah dengar pendapat bersama masyarakat. Sehingga undang-undang tersebut dapat bermanfaat baik itu untuk pemerintah maupun untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian masuk pada asas materi. Nah, pada asas ini ada 4 asas yang dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas terminologi dan sistematika yang benar. Artinya bahwa dalam perumusan peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sehingga ketika undang-undang tersebut dilakukan, maka dampaknya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah asas dapat dikenali. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas perlakuan yang sama dalam hukum. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 dalam konstitusi kita menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Jadi ketika ada satu orang yang melanggar hukum, maka sama perlakuannya di muka hukum. Dalam istilah hukumnya adalah equality before the law. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dan yang lain. Semua sama di mata hukum. Yang keempat adalah asas kepastian hukum. Nah, salah satu dibuatnya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Sehingga dengan adanya hukum tersebut, masyarakat Indonesia dapat menjadi tentram, adil, dan makmur. Itulah pentingnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Nah, asas ini bermaksud yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Nah, yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, ini sama seperti pendapat ICW van der Vleijs tadi, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan undang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangan. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Nah, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Nah, yang kelima adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketujuh adalah, atau yang keenam adalah asas kejelasan rumusan. Nah, asas ini bermaksud adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan secara sistematis, pilihan kata, atau istilah yang digunakan dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. Dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Nah, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan harus bersifat transparansi dan terbuka.
Sehingga dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga tidak ada lagi kisruh antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang itu mempunyai manfaat bagi masyarakat yang luas. Nah, adapun materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas. Nah, yang pertama adalah asas pengayoman. Nah, yang dimaksud dengan asas pengayoman ini adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi dalam proses pembuatan perundang-undangan itu tidak boleh yang namanya memberatkan atau merugikan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. Sehingga tujuan dari proses pembuatan perundang-undangan ini adalah untuk menciptakan ketentraman, ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah asas kemanusiaan. Nah, yaitu di sini adalah asas yang setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional. Artinya bahwa kita tidak boleh mengenyampingkan hak-hak setiap warga negara dalam proses pembentukan perundang-undangan itu sendiri. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait masalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun proses perumusan Undang-Undang Dasar ini awalnya diajukan oleh rancangan undang-undang yang kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu rancangan undang-undang tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah sebuah peraturan yang tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar ini dapat diubah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang yaitu menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua adalah ketetapan MPR. Nah, proses penetapan atau ketetapan MPR ini melalui 4 tingkatan. Nah, yang pertama adalah tingkatan 1, yaitu pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bahan pokok pembicaraan di tingkat 2. Tingkat 2, di sini membahas masalah rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum praksi-praksi. Nah, di tingkat 3, yaitu pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Nah, hasil daripada tingkat 3 ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Nah, tingkatan keempat yaitu pengambilan keputusan oleh rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, proses pembentukannya ini adalah rancangan undang-undangnya itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Nah, rancangan undang-undang tertentu juga dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik, kecuali bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan belanja, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
serta pencabutan undang-undang atau pencabutan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang keempat adalah peraturan pemerintah. Nah, proses tahapan penyusunan pemerintah ini atau peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah materi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum mengordinasikan rancangan peraturan pemerintah tersebut. Dan yang terakhir adalah perencanaan penyusunan peraturan pemerintahan kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, yang kelima adalah peraturan presiden. Nah, sejatinya peraturan presiden ini tidak melibatkan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi melibatkan menteri-menteri yang membantu presiden tersebut. Nah, adapun prosesnya diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang berbunyi adalah pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Yang ketiga adalah presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang keempat adalah pengesahan dan penetapan oleh presiden. Nah, yang kelima kita akan membahas peraturan daerah atau perda provinsi. Nah, rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau gubernur. Nah, adapun proses pembentukan peraturan daerah provinsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang A, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Yang B, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang C, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Yang B, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang C, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, rancangan perda kabupaten kota ini dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau bupati atau wali kota dan gubernur. Nah, prosesnya tidak jauh beda dengan proses pembentukan peraturan pemerintahan daerah provinsi. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, halnya sama dengan seperti peraturan pemerintah provinsi, yaitu yang pertama, jika diajukan oleh DPRD, maka DPRD mengajukan secara tertulis baik kepada bupati maupun wali kota. Kemudian yang kedua, DPRD dan wali kota atau bupati membahasnya bersama-sama. Yang ketiga, apabila sudah disahkan mendapat persetujuan bersama, maka bupati atau wali kota dapat mengesahkannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Nah, ketidakpatuhan kita sebagai warga negara menjadikan aturan mendapat menjadi aturan yang tidak efektif. Nah, sebaik apapun aturan, jika masyarakatnya tidak patuh terhadap aturan tersebut, maka sama saja aturan tersebut tidak baik untuk bangsanya sendiri. Nah, contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, kita wajib mentaati setiap peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga,
mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan. Yang keempat, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada sesuatu pelanggaran terhadap hukum. Dan yang terakhir adalah mematuhi peraturan lalu lintas agar kita tertib dalam hidup dalam keadaan hukum. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan di dalam lingkungan. Nah, yang pertama adalah di dalam lingkungan sekolah. Nah, contohnya misalnya kita bersikap sopan santun dalam lingkungan ke sekolah. Kita menghormati guru, kita menghormati sesama teman. Nah, selanjutnya adalah dalam lingkungan keluarga. Nah, contohnya bersikap santun kepada keluarga, menjaga baik nama keluarga, serta menjaga ketertiban fasilitas umum. Yang ketiga adalah dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya kita taat pada aturan, yaitu tidak membuat onar, menghormati tata cara adat kebiasaan, serta menjaga nama baik masyarakat. Nah, yang keempat adalah dalam lingkungan negara. Nah, ini contohnya misalnya kita taat dan tepat waktu dalam membayar pajak, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, serta menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat khususnya kepada kami pribadi dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.